Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di masjid ini, ya insyaallah dirahmatinya. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi baginda kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan keringatnya untuk bisa mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Para jamaah Masjid Zaratul Abrar, izinkanlah kami untuk membacakan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Kendalikan diri ketika emosi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ati, innama asy-syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan, tetapi tidak lain orang kuat yang sebenarnya adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam Al-Munawi berkata, makna hadis tersebut, orang kuat yang sebenarnya adalah orang yang mampu menahan emosinya ketika kemarahannya sedang bergejolak, dan dia mampu melawan dan menundukkan nafsunya ketika itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini membawa makna kekuatan yang lahir kepada kekuatan batin. Dan barang siapa yang mampu mengendalikan dirinya ketika itu, maka sungguh dia telah mampu mengalahkan musuhnya yang paling kuat dan paling berbahaya, yaitu hawa nafsunya. Ada dialog singkat antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seseorang yang meminta nasihat tentang sifat yang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkali-kali menjawab dengan tegas, "Janganlah engkau marah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta nasihat tersebut. Orang itu berkata, "Berilah nasihat kepadaku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau marah." Kemudian orang itu mengulang berkali-kali meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjawab, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Sifat marah merupakan bara api yang dikobarkan oleh setan dalam hati manusia untuk merusak agama dan diri mereka. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah karena urusan diri pribadi beliau, kecuali jika dilanggar batasan syariat Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan marah dengan pelanggaran tersebut karena Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk kepada orang yang sedang marah untuk melakukan sesuatu yang bisa meredakan kemarahan dengan baca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari Sulaiman bin Surat, beliau berkata, ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang laki-laki yang sedang bertengkar, saling mencela. Salah seorang dari keduanya telah merah wajahnya dan mengembang urat lehernya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang seandainya dia mengucapkan, maka niscaya akan hilang kemarahan yang dirasakannya. Seandainya dia mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim," aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, maka akan hilang kemarahan yang dirasakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yang artinya dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Quran surat Al-Imran ayat 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka, dan Allah menerima taubat orang yang Dia hendaki. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 15. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Marilah kita tutup acara pembacaan hadis ini dengan menundukkan kepala kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar lagi maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, Bapak Ibu jamaah salat subuh Zaratul Abror, dan umat muslimin dan muslimat. Engkau ampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak. Engkau berikan hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Engkau berikan kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Engkau berikan rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Engkau berikan kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Engkau berikan keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.